Tadi malam saya waktu naik ke atas dak dan kemudian tertarik melihat bulan, saudara. Wah, sangat indah sekali. Kenapa? Karena sangat dekat, saudara, supermoon. Kemudian lihat-lihat, lalu kemudian coba foto. Tapi sayang, saudara, HP ya cuma segitu kemampuannya, kurang begitu bagus. Tapi poin paling penting adalah apa, saudara? Bersyukur ya, saudara, itu bulan cuma segitu aja, saudara. Tidak pernah maju lagi. Kalau dia dekat lagi, saudara, ke bumi, ya cuma mungkin 20.000 kilometer, mau jadi apa, saudara, bumi? Pasti terjadi siklus yang sangat gawat sekali. Ya, jadi kemudian Tuhan sudah rancang sedemikian rupa, enggak boleh lebih dekat dari sini. Dan juga bersyukur, saudara, matahari sekarang sedang dekat dengan bumi. Makanya, saudara, hawa bisa 50 derajat Celcius di Arab. Di Jepang sekolah libur 1 bulan buat anak-anak SD, saudara. Kenapa? Karena ya takut dehidrasi. Nah, bersyukur juga, saudara, Tuhan perintahkan matahari sudah stop sampai di sini. Enggak boleh lebih maju lagi, saudara. Andai dia maju lagi 10.000 kilometer, saudara, wah, kita jadi barbecue semuanya, saudara. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga 7, yaitu ayat 8 hingga ayat yang ke-32. Mari kita membuka 2 Samuel pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-32. Dan perikop ini, saudara, akan membahas tentang peperangan yang timbul, perang saudara antara Daud dan anak Saul, yaitu Isi-Boset. Bagaimana perang ini bisa terjadi, dan siapa yang memulai peperangan, apa motivasi peperangan, dan bagaimana akhir peperangan, dan apa yang bisa kita pelajari, dan pesan apa buat kita sekalian. Mari kita baca dan simak baik-baik. 2 Samuel pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-32. Saya membaca ayat yang ke-8, jemaat sekalian membaca ayat ke-9, bertanggapan hingga ayat ke-32. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yizreel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa kau harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu ini?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus ke belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga.
Semua orang yang datang ke tempat asal rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke bukit dekat Ama yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti dan mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga tolong hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Kiranya Tuhan berikan tanggung jawab di dalam hatinya kepada kami dan juga kepada jemaat-Mu yang ada di sini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum melanjutkan khotbah pada minggu ini, saudara, minggu lalu sudah membahas tentang Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda, saudara. Sesudah apa? Sesudah sebelumnya Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Saudara, Daud adalah seorang anak Tuhan yang sangat rohani, saudara. Kenapa? Karena dia bukan cuma sekedar bertanya kepada Tuhan, saudara, tetapi dia adalah seorang yang mencari kehendak Tuhan. Dia seorang yang tidak egois, saudara. Kita tahu dari mana dia mencari kehendak Tuhan. Kita tahu dari mana dia adalah seorang yang tidak egois, saudara. Kita tahu dari mana, saudara? Daud itu sudah cukup nyaman di Siklak. Sebelumnya Daud itu tinggal di Siklak dengan para pengikut-pengikutnya. Tetapi dia mau meninggalkan kenyamanan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa dia punya tugas yang amat besar dari Tuhan. Itu apa, saudara? Menjadi seorang raja, saudara. Menjadi seorang raja itu bukan tugas yang enak, tetapi tugas yang sangat berat, luar biasa, saudara. Sangat berat. Mengapa, saudara? Karena menjadi seorang raja, saudara, dia bukan cuma menguruskan satu keluarganya saja, tapi dia mesti mengurus satu negara, saudara. Mengurus keluarganya sendiri sudah susah luar biasa. Dia mesti mengurus, saudara, itu seluruh keluarga di sebuah negara. Maka saya heran, saudara, kalau misalnya ada orang kepengen banget jadi bupati, kepengen banget jadi gubernur, kepengen banget jadi presiden. Saya heran, saudara. Kenapa? Di mana enaknya? Itu satu tugas yang berat luar biasa. Mengurus satu keluarga sendiri saja sudah setengah mati, saudara. Apalagi mengurus jutaan keluarga. Indonesia penduduk 250 juta lebih, saudara. Itu ada jutaan keluarga, saudara. Itu sulitnya luar biasa. Saudara, Daud seorang yang sangat rohani. Kenapa? Karena dia mencari kehendak Tuhan dan dia rela meninggalkan kenyamanannya yang sudah didapatkan itu di Siklak dengan para pengikut-pengikutnya. Saudara, saya percaya Daud belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Yesus itu dia berani meninggalkan kenyamanannya, saudara. Kalau Daud di Siklak, Yesus di sorga, saudara. Dia sudah nyaman di sorga, dia sudah enak di sorga, dia pemilik sorga, saudara.
Tapi dia berani meninggalkan kenyamanannya, saudara. Buat siapa? Anehnya, saudara, buat kita. Kita orang penting. Anehnya, saudara, sama sekali nggak penting. Kita orang taat, sama sekali tidak taat, saudara. Lalu kemudian kenapa, saudara? Dia mau meninggalkan kenyamanannya demi kita. Bahkan, saudara, Allah Bapa, dia rela menukar, saudara, Kristus dengan siapa? Dengan kita. Kristus ibarat intan berlian, permata sangat mahal, saudara. Kita ibarat besi buruk, saudara. Dikiloin, saudara. Sekilo paling 2.000, 3.000. Besi buruk. Dan kemudian Allah Bapa, dia rela, saudara, menukar intan permata dengan besi buruk, saudara. Dan Tuhan Yesus, dia mau meninggalkan kenyamanannya, saudara. Buat siapa, saudara? Buat kita yang seringkali tidak taat. Tadi ada lagu percaya dan patuh, saudara. Kita seringkali, saudara, kurang percaya dan seringkali tidak patuh. Tapi dia mau loh, saudara, demi kita yang tidak patuh. Dia mau demi kita yang tidak taat, saudara. Dia meninggalkan kenyamanannya, saudara. Saya juga sangat-sangat kagum sekali dengan para misionaris yang meninggalkan kenyamanannya. Mereka sudah nyaman tinggal di Amerika. Mereka sudah nyaman tinggal di Jerman dan sebagainya. Dan mereka meninggalkan kenyamanannya. Pergi ke tempat yang paling dalam, saudara. Ngapain? Mencari jiwa. Orang-orang yang butuh Injil bukan cuma orang kota, tapi orang-orang yang ada di pedalaman, saudara. Dan mereka mencari jiwa. Dengan apa, saudara? Dengan resiko nyawa mereka. Belum ada malaria, penyakit-penyakit, saudara. Belum mereka mesti mendekati orang-orang lokal. Dan orang-orang lokal makannya aneh-aneh, saudara. Bagi mereka enak banget. Pernah ada seorang misionaris bercerita, dan kemudian waktu dia ingin mendekati kepala suku menyambut dengan sukacita, saudara. Oh silakan, ya. Oke, kemudian disuguhkan makanan, saudara. Apa makanannya, saudara? Muntahan anjing. Makanan dikasih ke anjing, kemudian anjingnya disuruh muntah, saudara. Entah bagaimana caranya. Itulah, saudara, makanan istimewa buat tamu dari kepala suku, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau kita jadi misionaris, makan nggak, saudara? Nggak mungkin kita makan. Itu muntahan anjing. Tetapi kalau dia nggak makan, dia sulit mendekati kepala suku. Maka, saudara, dengan sukacita di luarnya, duka cita di dalamnya, saudara. Oh, terima kasih. Dia makan, saudara. Dengan muka pasti mesti pura-pura, saudara. Dia menikmati makanan yang dia benci, saudara. Para misionaris rela meninggalkan kenyamanan, saudara. Demi apa? Demi orang-orang dari tempat yang sangat-sangat dalam sekali, saudara. Dan juga saya mengajak, saudara, para remaja, para pemuda, kalau misalnya kalian dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, saudara harus berani meninggalkan kenyamanan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil, saudara. Dan yang kedua, saudara, panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sangat-sangat istimewa, saudara. Kalau para remaja dipanggil Tuhan, datang, saudara. Yang enggak dipanggil, jangan sekali-kali datang, saudara. Kenapa banyak gereja kacau balau? Karena banyak pendeta tidak dipanggil, dia datang. Gereja kacau, saudara. Kenapa banyak gereja yang baik, saudara? Karena ada orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Ini orang yang dipanggil Tuhan, berani meninggalkan kenyamanan, saudara, menerima panggilan Tuhan. Maka, saudara, orang-orang kalau dipanggil, datang. Enggak dipanggil, jangan datang, saudara. Enggak dipanggil, datang akan merusak gereja, saudara. Dan kemudian, saudara, Daud, dia betul-betul, dia berani meninggalkan kenyamanannya, saudara. Dan kemudian dia harus tinggalkan Siklak. Dan kemudian, saudara, dia bertanya dulu kepada Tuhan, saudara. Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Ini orang yang sangat-sangat rohani, luar biasa, saudara. Dia tahu dia sudah dipanggil menjadi seorang raja, saudara.
Dan itu pasti sangat tidak enak. Kemudian dia berani, saudara, tidak apa-apa tidak enak, karena Tuhan memanggil saya, saudara. Saya katakan tadi, saudara, bahwa menjadi seorang presiden, entah bupati, entah gubernur, itu sangat tidak enak, enggak sebanding dengan fasilitas, saudara. Ada seorang filsuf Amerika berkata, cuma orang bodoh yang pingin menjadi seorang presiden. Kenapa, saudara? Karena enggak enak. Dia mesti mengurusi rakyat. Pusing pikirannya, saudara. Cuma orang bodoh, saudara. Nah, kalau begitu Pak Jokowi bodoh kalau gitu, saudara. Enggak, dia orang pandai, saudara. Saya percaya dia mau menjadi presiden hanya untuk mengabdi kepada bangsanya, saudara. Kasihan dia, saudara. Sekarang mukanya saya perhatikan, aduh tua banget. Kerut-kerut, saudara. Mukanya tuh enggak segar, saudara. Dia senyum mesti dipaksa senyum. Dan kemudian baru ini, saudara, waduh, dia disebut oleh seorang filsuf jago debat, saudara. Inisial RG. Sadis, saudara. Bajingan tolol. Wah, darah saya mendidih, saudara. Kamu cuma pandai debat. Apa karyamu bagi bangsa ini? Dan waktu ngomong, kasarnya luar biasa. Katanya akademisi, saudara. Tapi kemudian pakai kata-kata kasarnya luar biasa. Anak SD pun yang tidak terdidik, tak mungkin dia katakan dua kata, bajingan tolol, saudara. Saya cuma berkata, kamu yang bajingan, kamu yang tolol, saudara. Menjadi seorang presiden, saudara, sudah kerja mati-matian, masih dimaki-maki, saudara. Daud, seorang yang sangat rohani, saudara. Kenapa? Dia sudah nyaman di Siklak. Tetapi ada tugas lebih besar, saudara. Dan kemudian dia tidak boleh terus egois ada di Siklak. Dia mesti pindah dari Siklak, saudara. Dan sebelum pindah, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah aku harus pindah? Tuhan bilang, pindah. Kalau pindah, pindah kemana? Apakah pindah ke Hebron, saudara? Saudara, saya percaya sebelum dia bertanya kepada Tuhan, apakah saya mesti pindah ke Hebron? Dia tidak asal bertanya. Dia sudah gumulkan, dia sudah pikirkan, saudara, ke kota mana ya? Dan kemudian sudah dia pikirkan, saudara, ke kota Hebron. Baru dia tanya sama Tuhan, ke Hebron kah, saudara? Kenapa bukan ke kota lain? Kenapa mesti ke Hebron, saudara? Karena Hebron adalah tempat yang cukup tinggi. Dari tempat tinggi, dia bisa melihat apa yang terjadi di bawah dengan lebih jelas, saudara. Dia pikir, mesti ke Hebron, saudara. Dan juga Hebron adalah tempat yang sangat bersejarah. Karena para bapak-bapak leluhur, orang-orang seperti Abraham, bapak leluhur orang Israel, sama Sarah istrinya, itu dikubur di Hebron, saudara. Di sebuah gua bernama Gua Makpela, dan itu ada di Hebron. Dan bukan cuma Abraham, tetapi juga Ishak sama istrinya Ribka juga dikubur itu di kota Hebron, saudara. Dan bukan cuma Ishak, tetapi juga saudara Yakub serta istrinya Lea juga dikubur di Gua Makpela, itu ada di kota Hebron, saudara. Saudara, dia sangat-sangat rohani sekali. Kenapa? Karena dia sangat ingat dengan leluhurnya, saudara. Dia sangat ingat dengan Abraham, dia sangat ingat dengan Ishak. Dia sangat ingat juga dengan Yakub, saudara. Saudara, apakah kita mengingat nama Abraham, nama Ishak, nama Yakub, saudara? Mungkin kita ingat, tetapi apakah kita tahu, saudara, apa yang sudah mereka lakukan? Saudara, jadi Abraham itu sangat-sangat enggak enak, saudara. Dia enak disebut sebagai bapak orang beriman, saudara. Enak disebut itu. Tapi yang dia lakukan sangat-sangat tidak enak, saudara. Dia meninggalkan kenyamanan dari Ur Kasdim, tempat dengan kemudian tertinggi dia tinggalkan, saudara. Dia kayanya luar biasa, Abraham, saudara. Dia punya pembantu gak tanggung-tanggung, saudara. Saya pengen tanya, di mana di seluruh dunia orang punya pembantu rumah tangga 300 orang, saudara. Mesti ngurusin ngepelnya, kebersihan, cuci dan sebagainya, di mana ada 300 orang, saudara. Ini orang yang kaya luar biasa. Tapi Tuhan panggil dia,
pergi tinggalkan negerimu ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Enggak jelas, saudara. Coba kita pikirkan apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan kekayaan, dia tinggalkan kebudayaan, saudara. Dan demi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dia mau, saudara. Dan juga apa yang dilakukan oleh Ishak. Dan juga apa yang dilakukan oleh Yakub, cucu dari Abraham, saudara. Apakah kita mengingat nama mereka dan tahu apa yang mereka sudah lakukan, saudara? Daud, orang yang sangat rohani, karena dia ingat dengan para leluhurnya, saudara. Dan kemudian apakah kita juga ingat, saudara, dengan pendiri GRII? Ataulah Pak Tong. Apakah kita ingat juga, saudara, dengan orang yang sudah banyak berkorban bagi GRII, saudara? Bukan cuma Pak Tong, tapi ada begitu banyak orang, saudara. Mereka berkorban bagi GRII, saudara. Saudara harus tahu visi misi GRII. GRII didirikan, saudara, bukan untuk menambah satu gereja lagi. Tapi didirikan karena apa? Karena ajaran, doktrin sudah kacau balau. Gereja-gereja, saudara, doktrinnya itu sudah kacau balau, saudara. Tidak jelas lagi, sesuka hati, saudara, di dalam menafsir. Maka kemudian Pak Tong punya kegelisahan tersendiri, mau jadi apa gereja? Di satu sisi ekstrim kiri, saudara, gereja sudah menjadi liberal. Sudah Anda percaya Alkitab adalah firman Tuhan, tiada salah, sudah Anda percaya. Sudah Anda percaya dengan segala mujizat. Sudah Anda percaya Yesus adalah Tuhan. Sudah Anda percaya Yesus bangkit dari kematian. Sudah Anda percaya, saudara, ekstrim kiri liberal. Ekstrim kanan, saudara, gereja yang sudah tidak lagi punya ajaran, saudara. Kalau orang yang waras, saudara, pasti gelisah hatinya. Bagaimana mungkin tidak percaya lagi Yesus adalah Tuhan? Bagaimana mungkin tidak percaya dengan mujizat, saudara? Karena Alkitab mencatat. Bagi mereka mujizat itu cuma dongeng-dongeng aja. Yesus berjalan di atas air, tidak mungkin. Kenapa? Karena melawan hukum alam. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, saudara. Itu tidak mungkin. Itu mungkin, yang mungkin adalah apa, saudara? Mereka menafsir. Itu orang Israel terkenal pelit-pelit. Seluruh dunia, saudara, orang paling pelit adalah orang Israel, saudara. Terkenal seluruh dunia. Ada 3 orang. Orang Indonesia, orang Arab, orang Israel. 3-tiganya minum es jeruk, saudara. Kemudian ada lalat mampir ke gelasnya orang Indonesia. Ih, lalat, jijik, buang, ganti yang baru. Kemudian ada lalat juga mampir ke gelas orang Arab, saudara. Enggak dibuang, yang dibuang lalatnya, saudara. Kemudian gelasnya diminum. Orang Israel, lalat mampir ke gelas jeruknya, saudara. Kemudian, saudara, diambil lalatnya, diperas dulu, saudara, baru dia minum, saudara. Pelitnya luar biasa, saudara, orang-orang Yahudi itu. Dan kemudian, saudara, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang betul-betul, saudara, paling tegar tengkuk di seluruh muka bumi, saudara. Kakunya itu enggak ada melebihi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan kemudian, saudara, ketika kemudian akhirnya ada ajaran-ajaran yang sudah tidak percaya dengan mujizat. Kemudian mereka mulai pikir-pikir bagaimana caranya, saudara, untuk tidak percaya mujizat. Saudara, Israel tanpa mujizat tidak mungkin bisa keluar dari Mesir, saudara. Mesir terlalu kuat, Israel terlalu bodoh, saudara. Cuma budak, cuma gede tenaga, tetapi otaknya bodoh, saudara. Cuma budak, saudara. Mereka sudah diindoktrinasi oleh Firaun bahwa kamu adalah gambar rupa aku. Ingat, kamu budak, kami Mesir adalah orang tertinggi, ras tertinggi. Ingat ya, kamu budak, budak, budak. Mereka masih dalam otak mereka, iya, kami cuma budak, kami rendah.
Saudara, untuk mengubah konsep mereka dari budak menjadi bukan budak, itu enggak mudah, saudara. Bagaimana caranya Tuhan, saudara, mengubah konsep mereka? Dengan satu kalimat, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bahwa baiklah kita mencipta manusia. Enggak peduli Mesir, Israel, enggak peduli Cina, enggak peduli apapun juga, saudara. Itu menurut gambar rupa kita, saudara. Itu udah mengubah konsep mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsep, kami budak. Tuhan ingin katakan, bukan, kamu sama-sama manusia. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Kamu sama seperti mereka. Kamu bukan gambar rupa Firaun, kamu adalah gambar rupa aku. Akulah pencipta kamu. Saudara, enggak gampang. Dan kemudian waktu mereka membaca ayat itu, iya, kita bukan budak. Kita selama ini dibodohin sama Firaun, saudara. Dan kemudian mereka tidak mungkin bisa keluar dari Mesir jikalau tanpa mujizat. Saudara, Tuhan mesti keluarkan mujizat 10 tulah, saudara. Supaya mereka bisa keluar dari Mesir. Dan kemudian sesudah tulah ke-10, mereka dikejar-kejar, saudara. Kenapa? Mereka keluar dari Mesir, di padang gurun. Mereka tersesat, tanda petik. Dan kemudian mereka akhirnya tiba di tepi Laut Merah. Firaun mendapatkan dari intelnya, mereka tersesat, padang gurun. Nah, tersesat mana? Ke depan Laut Merah. Firaun masih emosi, dia malu, kemudian kita kejar mereka, kita bunuh mereka semua, saudara. Enggak tanggung-tanggung dia kerahkan pasukan, saudara. Dengan senjata paling modern pada saat itu, kereta-kereta kuda yang paling canggih, saudara, pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu bangsa Israel, mereka melihat, mendengar, ada deru yang besar sekali, itu suara apa? Dan juga mereka melihat ada debu yang berterbangan. Begitu besar, saudara, itu menakutkan, itu Mesir. Kemudian mereka marah-marah kepada Musa. Gara-gara kamu ini, kami semua tersesat di sini, mati kami. Kenapa? Mau ke depan laut, mau ke belakang Mesir. Mau lari kemana? Maka kemudian Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan bilang, tenang. Kenapa? Karena aku sengaja membuat kamu di sini. Bukan menjebak kamu, tapi karena aku ingin menjebak Firaun, orang yang tegar tengkuk itu. Aku akan habisi dia, aku akan bunuh dia, beserta dengan orang-orangnya, saudara. Maka kemudian Tuhan menyibak Laut Merah semalam-malaman dengan angin dari timur. Mereka melihat mujizat, saudara. Wow, keren. Kita, saudara, melihat air mancur itu yang ada di depan Masjid Agung, saudara. Ya lumayan lah, saudara, lumayan. Apalagi kalau kita melihat, saudara, Tuhan menyibak Laut Merah, saudara. Wow, keren. Kering, saudara. Mereka masuk ke daerah yang kering itu dan Firaun mengejar mereka, saudara. Kemudian sesudah mereka masuk dan kemudian Firaun mengejar, saudara, tidak lama kemudian Tuhan menutup laut kembali, saudara. Dan mereka selamat. Karena apa? Karena mujizat dari Tuhan, saudara. Pada waktu mereka berkeliling di padang gurun 40 tahun, saudara. Itu makanan dari mana? Itu air dari mana? Padang gurun, saudara. Panas. Tidak subur, namanya juga padang gurun. Tapi kenapa mereka bisa hidup 40 tahun, saudara? Dari mana, saudara? Dari Tuhan. Tuhan buat mujizat. Setiap hari Tuhan kasih makan mereka dengan mana dari Tuhan. Setiap hari Tuhan kasih minum mereka, saudara. Dan setiap hari, saudara, di padang gurun yang panas, Tuhan kasih AC. Namanya adalah tiang awan. Pada malam hari, saudara, ketika kemudian sangat dingin menusuk tulang, Tuhan kasih heater, saudara. Bernama tiang api. Kalau tidak ada mujizat, saudara, orang Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Kalau mereka keluar, saudara, mereka sudah mati di padang gurun. Saudara, yang namanya ajaran semakin lama, saudara, sudah semakin simpang siur. Dan yang ekstrim kiri, saudara, anti mujizat. Ekstrim kanan, pokoknya mujizat, saudara. Papa saya, saudara, itu bukan meninggalkan Kristen, anti Kristen, saudara. Kenapa?
Karena dia punya besan dan kemudian punya cucu, saudara. Besannya Kristen, lalu kemudian papa saya bukan Kristen. Punya cucu, saudara. Sakit cucunya, panas. Papa saya bilang, bawalah ke dokter. Besannya bilang, enggak usah, kita doa saja, pasti sembuh, saudara. Bawalah ke dokter. Doa ya doa, dokter ya dokter. Berjalan bersama-sama, Tuhan bisa pakai dokter. Besannya bilang, enggak usah, doa saja, saudara. Mati cucunya, saudara. Dia marah luar biasa. Sampai dia sumpah, saudara, jangan sampai anak-anaknya menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena agama bodoh, saudara. Yang bodoh bukan agamanya, yang bodoh adalah orang-orangnya, saudara. Ekstrim. Pokoknya mujizat, pokoknya mujizat, pokoknya mujizat, saudara. Saudara, iman yang dibangun di atas dasar mujizat itu pasti rapuh, saudara. Iman mesti dibangun di atas dasar firman. Tidak boleh di atas dasar mujizat, saudara. Kenapa? Karena terlalu rapuh. Saudara, iman yang dibangun di atas dasar firman itu kuat sekali, saudara. Maka kita mempersiapkan, saudara. Kita suatu ketika pasti sulit, saudara. Entah kita sakit ini, sakit itu. Entah kemudian kita menderita itu pasti sulit, saudara. Apa dasarnya, saudara? Supaya kita kuat. Tidak ada dasar lain, adalah firman. Firman dan firman, saudara. Maka kemudian pendeta Stephen Tong, dia mendirikan gereja Reform. Kenapa? Hatinya galau. Karena ajaran tidak jelas, saudara. Dan bukan cuma Pak Tong, tetapi juga, saudara, adalah apa? Adalah orang-orang yang berkorban, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apakah kita ingat dengan pendiri GRI Palembang, saudara? Apakah kita ingat juga dengan orang-orang yang sudah berkorban bagi GRI Palembang, saudara? Saudara, kalau kita ingat pengorbanan mereka, saudara, dan kemudian kita ingat juga, saudara, bahwa kita belum melakukan apa-apa bagi GRI Palembang, saudara. Kita pasti masih merasa sangat malu sekali, saudara. Saudara, kita mesti iri sama mereka sudah berkorban, saudara. Kepada Pak Amincung sudah berkorban, kepada orang-orang awal sudah berkorban, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, sesudah Tuhan menjawab Daud, kamu harus pindah ke Hebron. Dan tak lama kemudian orang-orang Yehuda, betul saja, saudara, mereka datang kepada Daud dan mengurapi dia menjadi seorang raja, saudara. Daud seorang yang sangat rohani. Kenapa? Karena dia tidak minta diurapi menjadi raja. Orang-orang yang datang kepada dia dan mengurapi dia menjadi raja, saudara. Daud seorang yang sangat rohani. Kenapa? Dia seorang yang sabar menunggu waktunya Tuhan, saudara. Walaupun dia tahu Saul sudah mati, walaupun dia tahu aku sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel, dia sudah tahu, saudara. Dan aku pengganti Saul, dia tahu, saudara. Tetapi dia tidak menuntut anak-anak Saul. Relakan ya, kamu jangan menjadi raja dan aku yang menjadi raja. Tidak, saudara. Tidak, dia sabar sekali, saudara. Dan dia, saudara, juga sangat rohani. Kenapa? Karena dia memuji orang-orang Yabes Gilead yang berani merebut mayat Saul dari tangan orang Filistin. Mereka berani, gagah berani mereka pergi, saudara. Gagah berani, rame-rame merebut mayat Saul dari tangan orang Filistin. Harus perang, saudara. Dan mereka berjalan kira-kira 40 km, saudara. PP, jadi 80 km. Dari Yabes Gilead itu ke Bet-Sean, saudara, itu 40 km. Dan mereka mesti melewati arus sungai Yordan, saudara. Wah, Daud kemudian dia begitu sangat-sangat memuji orang-orang Yabesi Gilead, saudara. Mengambil mayat Saul, tidak boleh dipermalukan. Padahal, saudara, Saul begitu jahat sama Daud, saudara. Saul begitu berencana membunuh Daud, apapun yang terjadi, saudara. Tapi Daud, saudara, dia tidak pernah satu kali pun punya niat membunuh Saul, walaupun kesempatan datang berkali-kali, saudara. Dan Daud, saudara, tidak pernah sekalipun dia membenci Saul, saudara. Saudara, begitu banyak yang bisa kita pelajari dari Daud.
Saudara, Daud banyak mengalami kesulitan. Dia dimusuhi oleh Saul, saudara. Tetapi saudara, justru kesulitan musuh saudara membuat Daud makin lama makin lebih rohani. Kenapa saudara? Kesulitan datang, dia mesti bergantung kepada Tuhan, saudara. Jangan terlalu bangga kalau kemakmuran datang, saudara. Kemakmuran datang, saudara. Kita mesti waspada. Kenapa? Karena membuat kita lengah, saudara. Dan sangat berbahaya sekali. Saudara, dalam perikop ini muncul beberapa nama yang sangat penting yang memicu perang saudara. Pertama siapa, saudara? Pertama adalah Abner bin Ner. Kedua adalah Isi-Boset, saudara. Abner dan Isi-Boset. Siapakah Abner? Siapakah Isi-Boset, saudara? Saudara, Isi-Boset adalah anak nomor 4 dari Saul, anak laki-lakinya, saudara. Apa arti Isi-Boset? Dari dua kata, Is dan Boset, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, ada Is dan Isyah. Is berarti man, Isyah berarti woman, saudara. Is berarti laki-laki, woman, Isyah berarti itu perempuan, saudara. Maka antara Is dengan Isyah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena yang namanya Isyah itu dari Is. Perempuan itu Isya, itu dari laki-laki, saudara. Maka kalau sudah menikah, itu tidak bisa dipisahkan. Itu bersatu menjadi satu, saudara. Seperti woman berasal dari man. Maka kalau waktu mereka menikah, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan, saudara. Kenapa? Karena kamu berasal dari aku, artinya, saudara. Ish berarti laki-laki. Bagus, saudara. Nah, bosetnya jelek, saudara. Apa arti boset? Boset berarti, saudara, sesuatu yang memalukan. Isi-Boset berarti laki-laki dari sesuatu yang memalukan, saudara. Anak Saul nomor 4. Isi-Boset, laki-laki dari sesuatu yang memalukan. Saya bingung, saudara, itu kenapa Saul ya kasih nama sejelek itu. Kita tidak mungkin lah, saudara, kasih anak nama jelek, tidak mungkin. Pak Hoki, kasih namanya Hoki. Tidak mungkin kasih nama Keki, tidak mungkin, saudara. Saya kasih nama kamu Keki, tidak mungkin, saudara. Ada orang kasih nama anaknya Pablo. Bagus, saudara, Pablo. Tidak mungkin kasih nama Tablo, tidak mungkin, saudara. Tablo tidak ngerti ya. Tampang bloon, saudara. Tidak mungkin kasih nama Tablo, tidak mungkin kasih namanya Pablo, saudara. Saya bingung, Saul kasih nama jelek. Laki-laki dari sesuatu hal yang memalukan, saudara. Kenapa dia kasih nama sejelek itu, saudara? Mungkin sekali, saudara, ada seorang penafsir berkata, bahwa ketika Saul anaknya lahir, saudara, dan di saat yang sama, roh Tuhan meninggalkan Saul. Maka dia menjadi malu luar biasa. Sudah kasih nama, sudah memalukan, saudara. Dan Isi-Boset seorang yang sangat lemah sekali, saudara. Tetapi nekat. Kenapa, saudara? Tahu dari mana dia lemah? Pada waktu Saul berperang, dia bawa Yonatan. Dia bawa anak yang lain, yang kuat-kuat, saudara. Dan Saul tidak bawa Isi-Boset. Kenapa? Ini anak lemah, saudara. Jelek anak ini. Tetapi sudah lemah, saudara, nekat. Kenapa? Mau jadi raja. Sudah bodoh, mau jadi raja, saudara. Mau jadi apa kerajaan Israel? Itu Isi-Boset. Dan kemudian, saudara, siapakah Abner, saudara? Abner adalah saudara sepupu Saul sekaligus panglima tentara Saul, saudara. Itu Abner. Saudara sepupu, juga sekaligus panglima Saul. Pasti hebat banget, saudara. Pasti kuat banget. Dan kemudian Abner adalah orang yang membawa Daud kepada Saul sesudah Daud mengalahkan Goliat. Itu Abner. Dan kemudian Abner juga bersama-sama dengan Saul mengejar-ngejar Daud, saudara, selama 10 tahun. Dan Abner juga adalah orang yang pernah dipermalukan oleh Daud. Kenapa? Karena dia gagal menjaga tuannya yang bernama Saul, saudara. Dan kemudian Abner ini membawa anak Saul bernama Isi-Boset. Yang lemah, yang bodoh, saudara.
menjadi raja atas Israel, saudara. Saudara, pada waktu itu ada dua bagian, satu selatan, satu utara. Selatan Yehuda, utara itu namanya Israel, saudara. Dan kemudian Abner membawa Isiboset menjadi raja atas utara, saudara. Dan Daud menjadi raja atas selatan, yaitu Yehuda, saudara. Saudara, Abner mengangkat orang yang lemah menjadi raja, saudara. Ini mau jadi apa Israel, saudara? Dan juga Abner seorang yang begitu setia, saudara. Tapi setia kepada orang jahat. Namanya adalah Saul, saudara. Sayang banget. Saking setianya, sesudah Saul mati, diangkat anaknya menjadi raja, saudara. Ini Saul sudah jahat, anaknya lemah dan bodoh, saudara. Dan kemudian mau diangkat menjadi raja. Setia, tetapi dia setia kepada yang salah. Saudara, semua orang harus setia, saudara. Tapi jangan setia kepada yang jahat. Semua orang harus setia kepada yang baik, kepada yang benar, saudara. Yang tidak setia, yang tidak benar, saudara, jangan ikut mereka, walaupun dekat, saudara. Di politik ini, saudara, masih banyak orang yang setia kepada pemimpin, walaupun pemimpinnya bohong terus, saudara. Ada seorang calon presiden, bohong terus, saudara. Tapi masih banyak pengikut yang setia. Wah, itu lebih bodoh lagi, saudara. Dan kemudian, saudara, Abner, dia enggak puas. Kalau Isiboset cuma menjadi raja atas Israel, dia ingin jadi raja, saudara, atas semuanya, saudara. Itu Abner. Kemudian siapakah Yoab? Siapakah Asael, saudara? Ada 4 nama penting, yaitu Abner, Isiboset, Yoab, dan Asael, saudara. Yoab adalah panglima perang Daud, sekaligus keponakan dari Daud, saudara. Dari saudara perempuan Daud bernama Seruya, punya 3 anak, Yoab, Abisai, dan juga Asael, saudara. Dan kemudian Yoab juga, saudara, adalah seorang yang gagah berani, panglima perang, pasti hebat, saudara. Dan kemudian akhirnya Abner, saudara, kemudian dia membawa pasukan hendak menyerang Daud. Yoab sudah siap menghadang mereka, saudara. Nah, ada telaga, pasukan Abner di sini, pasukan Yoab di sini, saudara. Dan kemudian akhirnya mereka ngongkok dulu, bicara-bicara dulu, saudara. Sorry, ngongkok itu bahasa Benteng, saudara. Ya, bahasa Tangerang, saudara. Saudara mungkin gak gitu ngerti, mohon maaf. Ya, saya ini orang bau-bau Tangerang, saudara. Maka secara gak sadar keluarlah kata-kata Tangerang. Mereka ngobrol dulu. Bagaimana jikalau saya membawa 12 tentara pilihan saya, kamu juga, maju ke depan. Oke, saudara. Lalu kemudian, saudara, ini kalau kita lihat ya, ini kayak humor, dagelan, saudara. 12 maju ke depan. Sudah ada pedang, saudara, di pinggang. Kemudian 12, satu lawan satu, kemudian berhadapan, saudara, mereka masing-masing Alkitab catat, pegang rambut masing-masing. Sesudah itu, ambil pedang masing-masing, tusuk masing-masing, semua mati, saudara. Ini peperangan model apa, saudara? Kan konyol banget ya. Perang itu ya mesti pakai perisai lah. Nggak mungkin perang itu ya pegang rambut masing-masing. Siap ya? Oke. Ambil pedang masing-masing, kemudian tusuk masing-masing, mati semuanya, saudara. Ini perang model apa, saudara? Ini bagi kita konyol banget ya. Ini kok bodoh banget ya. Dan ini kok ini lucu banget ya, saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-17 dicatat, saudara, pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orangnya kepukul kalah oleh anak buah Daud, saudara. Tapi saudara, di dalam ayat 18-23 mencatat kematian Asael. Asael adik Yoab. Dan dia dicatat sebagai satu dari 30 orang pahlawan Daud. Coba kita buka dulu ya di dalam 2 Samuel 23 ayat 22 hingga 24. 2 Samuel 23 ayat yang ke-22 hingga 24. Kita baca bersama-sama 2 Samuel 23
ayat 22 hingga ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem dan seterusnya saudara. Asael, seorang yang sangat hebat. Satu dari 30 pahlawan Daud. Dan dicatat saudara, larinya seperti kijang saudara. Hebat banget saudara, tetapi bodoh. Kenapa? Dia kejar Abner. Ini panglima perang. Dia hebat, lari seperti kijang. Mirip Lionel Messi saudara. Wah, La Pulga, si kutu, wah hebat banget saudara. Dia kejar Abner. Abner dikejar, dia tahu. Tolonglah jangan kejar saya. Nekat saudara, kejar terus. Sampai berapa kali ngomong, jangan kejar saya, masih banyak yang lain, kejar yang lain. Asal nekat saudara. Dan kemudian dia pikir dia hebat saudara. Dia lupa Abner lebih hebat. Tak lama kemudian saudara, bukan Abner yang mati, Asal yang mati. Saudara, dia tusuk pakai apa? Dia tusuk pakai tombak bagian belakangnya saudara. Hebat Abner, enggak pakai tombak bagian depan, tombak bagian belakang itu enggak tajam saudara, itu tumpul saudara. Dalam bahasa Inggrisnya saudara mencatat, itu tombak bagian belakang, itu tumpul saudara. Dan kemudian dia membunuh Asael. Jadi saudara, betapa hebatnya Abner dan betapa bodohnya Asael saudara. Kenapa saudara? Ini Bruce Lee, kelas berat saudara, dia lawan. Yang ini mungkin apa ya? Siapa ya saudara ya? Oh, karateka ban hitam lah saudara. Berani lawan Bruce Lee. Dia lupa saudara, Bruce Lee penemu jet kundo. Itu jago banget saudara. Lawan saudara, ya kalah lah. Saudara, Asael itu mirip seperti orang itu. Dia lupa itu lawannya adalah Bruce Lee saudara. Dan kemudian dia mati. Konyolnya luar biasa. Berani ya berani. Tetapi bodoh saudara. Dan kemudian akhirnya saudara, Abner malah membunuh si Asael. Dan kemudian di dalam ayat 24 hingga 27, Yoab dan Abisai mengejar Abner saudara. Dia kejar. Nah kali ini baru selevel. Ini panglima perang, Abner. Ini juga panglima perang, yaitu Yoab saudara. Tetapi saudara, Yoab enggak sendiri. Dia bawa juga adiknya bernama Abisai saudara. Dan kemudian Abner tahu, wah ini levelnya kelas berat saudara. Kemudian dia curang. Dia bilang sama Yoab dan Abisai, sudahlah kita berhenti perang. Kenapa udah banyak yang mati? Sudah kita berhenti perang. Dan kemudian Yoab setuju saudara. Kenapa saya bilang Abner licik saudara? Dia yang mulai perang. Dia minta berhenti perang saudara. Dia mulai perang. Dia bilang, kita berhenti perang. Begitu banyak korban, sudah kita berhenti aja. Dan kemudian Yoab saudara juga dia berhenti saudara. Dan dicatat, dari pihak Yoab saudara 19 mati. Dari pihak Abner 360 orang itu mati saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini saudara? Dari sisi Daud saudara, dia seorang yang sabar. Seorang yang sangat rohani saudara. Seorang yang menunggu, bukan seorang yang suka memaksa saudara. Sabar menjadi seorang raja. Dan Abner saudara, seorang yang tidak rela, seorang yang tidak mau menjalankan kehendak Tuhan. Dia tahu Daud jadi raja, sudah diurapi, tapi dia enggak rela saudara. Dan Asael, seorang yang tidak sabar, seorang yang bodoh, dan sekaligus orang yang sombong saudara. Dan Yoab dan Abisai saudara, itu dia mengorbankan anak buahnya. Mati sia-sia saudara. Ada satu orang penafsir bagus sekali saudara. Dia katakan bahwa ada Abner, juga ada Asael, dan juga ada Daud saudara. Asael cepat, tapi terburu-buru, bodoh saudara.
Abner, pinter, tetapi licik. Daud, tulus dan pandai, saudara. Penafsir berkata, di gereja ada 3 macam orang seperti itu. Terburu-buru, bodoh, saudara. Yang kedua, pandai tetapi licik, mirip Abner. Yang ketiga, seperti Daud, sabar. Orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang pandai, saudara. Sekaligus orang yang tulus, saudara. Waktu saya baca tafsiran itu, wah, bersyukur kepada Tuhan. Semoga saudara, kita jangan jadi Abner, jangan jadi Asael, dan kita jadi Daud, saudara. Kalau kita jadi Asael, saudara, jangan terburu-buru. Tenang, Belanda masih jauh, saudara. Kalau kita jadi Abner, jangan licik, saudara. Dari sini kita bisa belajar pengorbanan Daud, saudara. Juga kita bisa belajar banyak luar biasa, saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ini promosi. Kita tadi sudah disiarkan oleh Liturgos. Kita akan bikin KKR siswa, saudara. Ini tidak terburu-buru. Dan kita ngerti, ini adalah kehendak Tuhan, saudara. Ini gereja nggak boleh egois. Sudah ya, pokoknya kita sudah tenang-tenang, aman-aman, dan kemudian kita nggak peduli yang lain, nggak boleh, saudara. Kita mesti belajar dari Daud, saudara. Daud, tinggalkan kenyamanan, pikirkan negara, saudara. Dan kita gereja, saudara, kita juga mesti ingat kepada para siswa-siswa yang gak jelas, saudara. Kita harus ingat kepada mereka, dan kita bikin KKR siswa, saudara. Jadi kita belajar dari Daud, saudara. Tinggalkan kenyamanan, dan memikirkan mereka sekalian. Dan tidak terburu-buru, dan semua sangat terencana, saudara. Dan juga kita mesti bergantung penuh kepada Tuhan. Dan saya harap saudara jemaat juga mendukung KKR ini. Panitia sudah bersusah payah mendatangi sekolah-sekolah, dan baru 2 sekolah yang menyatakan iya, saudara. Kita doakan supaya mereka, Tuhan bukakan pintu hati mereka. Kenapa? Ini adalah peperangan rohani. Mari kita kerjakan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau masih terus mau berfirman kepada kami, dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya firman bukan sekedar firman yang masuk ke dalam telinga kanan kami, keluar telinga kiri kami, tetap firman yang masuk ke dalam jiwa kami. Jikalau ada teguran, tegurlah, dan kami mau menerimanya. Dan jikalau ada dorongan, biarlah kiranya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya firman masuk ke dalam jiwa kami dan terpatri ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.